semua barang antik, barang vintage. Emang banyak istilahnya ya sekarang, ada yang namanya bilang retro, ada yang bilang barang jadul, tapi intinya barang-barang lama yang kita seleksi lalu kita pajang agar orang-orang bisa pakai lagi buat dekor atau buat keperluan bikin konten. Karena unik banget ya, soalnya kan ini juga gedungnya gedung dari zaman kolonial nih, terus juga digunain lagi buat banyak kafe-kafe, buat nongkrong. Itu menarik banget sih. Mungkin kalau nggak dijadiin itu aku nggak bakalan kesini sih. Muda-mudi, What's on Jakarta kali ini akan ajak kalian berkeliling ke pos blok yang ada di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ada apa aja sih di sini? Yuk ikut aku keliling. Pos blok Jakarta adalah satu destinasi wisata baru yang bisa jadi tempat nongkrong bagi warga Jakarta. Lokasinya berada di Jalan Pos nomor 2, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Berada di tepian jalan, gedung pos blok tak sulit untuk dicari. PT Pos Indonesia sebagai pemilik gedung berkolaborasi dengan PT Ruang Kreatif, menyulap gedung tua seluas 7.000 meter persegi jadi tempat nongkrong yang asik, pilihan baru para jejaka ibu kota. Pos Blok menempati gedung bersejarah yang pernah difungsikan sebagai kantor pos. Saat masuk ke dalam, tak ada lagi tumpukan surat yang terpampang. Karena sejauh mata memandang, gedung Filateli kini menghadirkan konsep zaman dulu yang dikemas secara modern dan kekinian. Pos Blok ini menempati gedung bernama Gedung Filateli. Gedung ini telah berdiri sejak tahun 1860-an dan difungsikan sebagai kantor pos. Fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap loh, seperti tempat duduk untuk bercengkrama di sore hari yang tersedia di dalam maupun di halaman gedung. Bahkan tak hanya cocok jadi tempat nongkrong, Pos Blok juga pas jadi tempat belajar dan bekerja daring seperti saat ini. Di dalam gedung terlihat area luas dan deretan tenan yang memamerkan beragam produk ekonomi kreatif serta kuliner dari UMKM lokal, mulai dari pakaian, kerajinan tangan, hingga barang antik. Salah satu tenan yang menjadi perhatian saya adalah toko retail penjual barang antik bernama Via Batavia. Kebetulan saya sudah punya janji untuk kulik dan cari tahu tentang toko yang unik ini dengan ownernya, Edgar Honggo. Halo. Mas Edgar, aku mau tahu dong di sini ada apa aja sih? Kok banyak banget barang-barang? Iya, jadi kita di sini Via Batavia adalah sebuah toko antik terkurasi yang memang barang-barangnya itu semua barang antik, barang vintage. Emang banyak istilahnya ya sekarang, ada yang namanya bilang retro, ada yang bilang barang jadul, tapi intinya barang-barang lama yang kita seleksi lalu kita pajang agar orang-orang bisa pakai lagi buat dekor atau buat keperluan bikin konten dan bahkan tentu saja kolektor sendiri. Mas Edgar boleh kasih lihat ke aku nggak sih mungkin barang yang paling mahal atau yang paling unik atau yang paling lama usianya? Kira-kira ada nggak sih Mas? Emang sih kalau yang namanya barang vintage, barang antik tuh relatif ya. Jadi kalau yang bilang paling lama barang-barang seperti radio di tahun 50-an. Itu dari tahun 50-an. Kita mulai juga ada jembatan ke barang-barang di tahun 70-an kayak kamera. Lalu adalah barang-barang yang mulai tahun 80-an seperti barang-barang yang seperti ini. Jadi kita cukup luas areanya gitu. Dan harganya pun kita cukup bersahabat. Ada yang namanya entry level, yaitu kayak misalnya si barang-barang label jadul ini, iklan-iklan ini masih sekitar harga 30.000. Jadi misalnya kakak mau frame juga taruh di rumah, taruh di kafe atau mungkin taruh di kantor. Ini juga lucu banget. Thank you banget loh. Gila, aku yang thank you banget. Udah diajak lihat nih, ternyata barang-barang antik, barang-barang jadul tuh bisa dekat dengan teman-teman anak muda. Betul. Thank you banget ya Mas Edgar. Karena memang namanya kita kekunoan menjadi kekinian. Keren banget. Siap. Thank you ya Mas Thank you Edgar. ya, thank you banget. Silakan lihat-lihat. Thank you.
Saat ini area pos blok yang baru dimanfaatkan untuk pengunjung adalah seluas 2.400 persegi. Hal ini disampaikan langsung oleh Project Manager Pos Blok Jakarta, Lila Adi Nugroho dalam wawancara terpisah bersama IDN Times. Nantinya, pada fase kedua di tahun 2022, seluruh area akan dimanfaatkan untuk melayani pengunjung. Total ada 22 tenan yang ada di pos blok saat ini, baik dari UMKM, makanan, dan minuman. Jadi, teman-teman jangan takut haus dan kelaparan saat mengunjungi pos blok. Deretan tempat makanan dan minuman berbaris, menyajikan cita rasanya masing-masing. Pengunjung dapat merasa nyaman serta merasakan sensasi piknik dengan duduk di atas rumput. Nah, setelah berkeliling, teman-teman bisa nikmati makanan dan minuman yang dijual di tenan-tenan pos blok ini. Kalian bisa santai bersama teman ataupun kerabat kerja sambil menikmati sore. Mulai pukul 4 sore, pos blok sudah mulai dipenuhi oleh pengunjung. Saya akan mengajak salah satu pengunjung berbincang mengenai keberadaan pos blok yang kini jadi destinasi tempat nongkrong baru. Hai Kak. Boleh, silakan. Dengan kakak siapa? Aku Anissa. Oke, Kak, aku mau tanya-tanya sedikit. Boleh. Bisa pilih tempat nongkrong di pos blok ini karena apa ya? Karena unik banget ya, soalnya kan ini juga gedungnya gedung dari zaman kolonial nih, terus juga digunain lagi buat banyak kafe-kafe, buat nongkrong. Itu menarik banget sih. Mungkin kalau nggak dijadiin itu aku nggak bakalan kesini sih. Kanisa Iya. tahu tempatnya dari mana? Oh iya, kebetulan aku ngelihatnya di Instagram sih, kayaknya lagi rame banget. Kanisa kesini sama temen atau bawa keluarga atau gimana? Oh, aku lagi nungguin temen aku sih, mau ngobrol-ngobrol aja di sini. Nah, yang Kanisa cari dari pos blok itu apa sih? Apa makanannya? Atau memang karena tempat nongkrongnya yang enak dan adem? Atau Kanisa punya alasan sendiri? Alasannya sih yang pertama kan ini gedungnya gedung lama ya, mau lihat sih gimana sih ini dirubahnya jadi kayak apa gitu. Menarik sih, jadinya kesini deh. Harapan aku sih semoga lebih banyak lagi tempat-tempat kayak gini, terus juga kan anak-anak muda jadi tahu nih nggak hanya untuk tempat nongkrong tapi juga tahu kan gedung ini dari sejarah? Iya betul banget. Oke, thank you ya Kanisa. Iya. Kehadiran pos blok sekaligus meningkatkan bangunan bersejarah kepada anak muda. Namun, sebelum berkunjung ke sini, ada beberapa hal yang teman-teman perlu tahu. Ini dia tipsnya. Pertama, kalian sudah wajib vaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Karena untuk masuk ke pos blok harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kedua, datang menggunakan transportasi publik. Pos blok tak menyediakan tempat parkir secara khusus. Tempat parkir yang ada hanya memperbolehkan parkir selama 10 menit. Jadi akan lebih nyaman untuk menggunakan transportasi umum, sekaligus untuk kurangi polusi Jakarta ya. Ketiga, siapkan alat pembayaran alternatif non-tunai, karena hampir semua tenan yang ada di sini menerapkan sistem cashless. Keempat, jangan datang sore hari, karena sekitar pukul 4 sore, pos blok sudah dipenuhi oleh pengunjung, apalagi kalau akhir pekan. Kelima, pakai pakaian terbaik kamu, biar selfie makin kece dan maksimal saat diunggah ke media sosial, karena pos blok punya banyak spot foto yang menarik loh. Nah, ini perjalanan aku setelah seharian keliling di pos blok Jakarta. Teman-teman jangan lupa untuk saksikan episode What's on Jakarta selanjutnya hanya di YouTube IDN Times. Bye-bye!